Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Kamis, tanggal 5 Maret tahun 2026, kita berada pada Pekan Prapaskah yang kedua. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, sumber segala kasih dan kemurahan, tak henti-hentinya kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih beri bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kami masih dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik untuk kami menikmati hari ini dan juga melaksanakan tugas perutusan kami. Ingatkanlah kami selalu untuk peka, memperhatikan orang lain dan membantu meringankan beban orang lain di sekitar kami. Bapa, kami hendak duduk diam mendengarkan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati, pikiran, dan budi kami, agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Tidaklah mereka mendengarkan kesaksian itu?' Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, 'Tidak, Bapak Abraham,
Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dari bacaan yang kita dengar, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita semua bahwa di dalam hidup kita untuk melakukan kebaikan itu harus ada pengertian dari dalam diri sendiri, harus timbul dalam hati seseorang terlebih dahulu, tidak bisa disuruh atau diminta oleh orang lain. Bacaan di atas juga memperlihatkan kepada kita bahwa di dalam hidup kita tidak sendirian. Kita memperhatikan, kita melihat, kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita yang memiliki kehidupan tidak seberuntung kita. Dikisahkan bahwa ada seorang pengemis yang di dalam hidupnya menderita. Pada akhirnya saat dia mati, saat dia meninggal, dia mendapatkan penghiburan dan mendapatkan segala yang baik dari Allah Bapa. Dan seorang yang hidupnya kaya, yang di dalam hidupnya berfoya-foya menikmati segala yang baik, pada akhirnya saat ia mati, ia menerima akibat dan menerima keburukan atau penderitaan di dalam kematiannya. Apa yang dapat kita pelajari dari sini? Bahwa yang pertama, kita harus memperhatikan orang lain itu memang dari diri kita sendiri. Pelajaran kehidupan ini dimulai dari diri sendiri, bukan karena orang lain. Yang kedua, orang-orang yang menutup dirinya terhadap kasih Allah, bahkan mereka tidak mau mendengarkan apa yang sudah diajarkan oleh para nabi. Pengalaman-pengalaman pendahulu mereka itu juga tidak masuk di dalam pikiran dan pengertian mereka. Yang ketiga, sekalipun diingatkan oleh orang yang bangkit dari antara orang mati, belum juga pada akhirnya mereka dapat memahami apa yang menjadi ajaran kasih. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah hadir di dalam dunia untuk mengasihi kita, menebus kita dari segala dosa. Tuhan Yesus sampai wafat di kayu salib untuk menggantikan kita. Pada hari ketiga, dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga juga untuk menyediakan tempat bagi kita. Apakah kita kemudian mampu memahami kehadiran Tuhan itu sebagai bukti yang nyata kasih Allah kepada kita? Dan apakah setelah kita memahami bahwa begitu besar kasih Allah pada kita, lalu kita bersedia untuk membagikan kasih itu kepada semua orang? Mampukah kita memahami apa yang Tuhan kehendaki dengan berbuat baik dan berbuat kasih kepada orang tanpa pilih-pilih? Silahkan kita semua menjawab di dalam hati kita dan membuktikan di dalam perbuatan kita. Apakah kasih Allah itu nyata di dalam hidup kita? Amin.
Semoga kita adalah anak-anak misioner yang memahami kehendak Tuhan. Mari kita tutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Semoga kita selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tetap dengan semangat misioner, doa, derma, kurban, kesaksian, dan mengasah kepekaan kita bagi keadaan di sekitar kita. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.